tiba-tiba Direktur Jenderal Pajaknya bilang, ya kalau nggak ada hambatan bulan depan kita berlaku. Apakah nggak chaos? Apakah marketplace nggak akan mulai ditinggalkan? Nah itu yang menurutku, wah kayaknya nggak betul deh kalau misalnya tahun depan langsung seketika sekaligus gitu loh. Oh, betul Pak, menurut saya Pak. Menurut saya betul. Namun adminnya nanti kalau misalnya dikasih bocoran, gue pengen lihat P&L-nya Bro Vincent gitu kan. Gue pengen buka kompetitor gitu. Sini gue kasih lu 20 juta gitu. Dikasih bro. Lebih seksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Gak usah lo ngomong kamu cinta negara. Kamu dapat kupon, kamu dapat perlindungan hukum. Apalagi kalau yang kamu buat beli itu uang kotor. Terus ini belakangan kan ada beberapa perubahan kan. Ada yang nanya tentang kebijakan marketplace dan lain-lain. Tapi apa menurut lu perubahan yang kita butuh sosialisasi juga gitu di luar dari yang marketplace, lalu kalau misalnya yang notaris itu ada yang nanya juga gitu. Oke. Ya ini gonjang-ganjing lah dunia persilatan, hukum dan pajaknya ya. Ini lagi gerak semua. Ada apa lagi bro? Gue kira udah selesai gitu. Lu jangan kasih gue surprise terus. Bilang udah cukup, kita positif gitu. Kita selesaikan kesimpulannya apa. Ya kita positif pusing kan. Oke, ada apa lagi bro? Jadi ya satu-satu lah ya. Oke. Permenkum nomor 49 apa ya. itu? Permenkum peraturan Kementerian Hukum nomor 49 yang mewajibkan semua PT ya, itu tahun 2025 ya, mewajibkan semua PT itu maksimal Juni 2026 dan seterusnya nanti itu melakukan laporan tahunan. Ya, oke. Ini berarti pertanyaannya ini ya. Apakah sekarang laporan keuangan harus disahkan notaris? Iya. Kok jadi tanggung jawab notaris, keluar lagi biaya per tahun. Dan sebenarnya yang gue baca itu ya, ini bukan cuma masalah biaya doang, additional administration, tapi yang menjadi concern adalah kerahasiaan P&L dan rahasia dapur dari perusahaan sekarang yang dipegang sama adminnya si notaris itu. Soalnya kan notaris kan kalau misalnya kita bikin kayak gini, ya mereka kan kliennya juga banyak 100, 200. Nggak mungkin si kepala notarisnya kita percaya. Ya. Orangnya itu tegas, ya kan, lurus, ya kan. Kita oke lah, kita bisa percaya dia kenalan kita. Tapi kan yang mengurus ini semua pasti kan adminnya. Iya. Ya. Adminnya nanti kalau misalnya dikasih bocoran, gue pengen lihat apa namanya P&L-nya Bro Vincent gitu kan. Gue pengen buka kompetitor gitu. Sini gue kasih lu 20 juta gitu. Dikasih bro. Iya. Ditransfer. Gue tau dari mana? Gue tau dari kayak gini. Gue tau dari sini bro. Dulu kan di tahun 2013 sampai 2021 gitu kan aktif banget venture capital. Iya. Venture capital fundraising gitu kan. Fundraising bro, itu saat itu mereka tuh semua punya kode etik ya kan. Kalau misalnya kita ngasih ke lu pitch deck, ya kan, gue pengen minta fundraise berapa duit gitu kan, gue punya rahasia perusahaan kan di dalam semua PowerPoint tersebut kan, ya kan. Gue pasti percaya sama bos venture capitalnya dong. Ya lu pasti menjaga kerahasiaannya lah, gitu kan. Lu pasti bilang ya udah oke, ini kan lu punya isi perut semua ya, gue jaga gitu. Dan nama-nama besar gitu kan, perusahaan-perusahaan tersebut, gue pasti bisa percaya gitu kan. Yang terjadi bro, analisa forward bro. Analisa, nih lu tapi jangan kasih tau siapa-siapa ya. Soalnya kayak gitu. Sama kayak kalau misalnya cewek-cewek, bukan cewek-cewek. Kalau misalnya gosip-gosip, itu adalah di kalangan ibu-ibu ya. Ibu dan juga bapak-bapak gitu kan. Mereka bilang kayak gitu. Cuman lu aja yang gue kasih tau ya. Tapi cuman lu aja. Abis itu yang cuman lu aja. Ngomong lagi, cuman lu aja ya. Terduplikat. Cuman lu aja itu terduplikasi gitu. Nah, sekarang isi perut perusahaan. Betul. Ya itu memang jadi gejolak lah ya. Di satu sisi ya ada yang keberatan terkait dengan cost of compliance-nya yang bertambah ya kan. Kenapa kok harus lewat notaris nih? Padahal di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 ya, itu dikatakan ya memang kewajiban direksi untuk melakukan pelaporan tahunan dan analisis kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris, di-approve, kemudian dipublish ke pemegang saham, tapi sebelumnya hanya diatur secara internal ya. Nah, kalau untuk melibatkan notaris pada dasarnya hanya tentang pendirian, perubahan dan penutupan. Jasit. Tapi sekarang laporan tahunan itu dijadikan administrasi yang wajib untuk disubmit di SABH ya. Itu satu sistem yang notaris bisa input untuk dipantau sama pemerintah.
gitu ya. Kan mereka bisa pantau dari pajak. Nah, masalahnya adalah ini masalahnya masih banyak praktik di lapangan yang double bookkeeping. Iya kan. Jadi pemerintah juga nggak bisa trust dong ke para pengusahanya. Maksudnya laporan keuangan yang lu submit di SPT ini, laporan keuangan yang lu submit ke perbankan ini. Nah sekarang nanti pemerintah bilangnya gini, semua PT wajib lapor tahunan, wajib submit semua laporan keuangannya, neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas ke SHBH itu, dan itu akan jadi acuan nanti perbankan yang dapat pengajuan kredit lu untuk lihat itu, dan nanti DJP pun juga akan lihatnya ke sana. Nah, spiritnya ke sana. Iya, Oke, spiritnya ke sana. Jadi lu nggak bisa beda-beda. Betul. Semua orang harus mengacu ke satu. Betul. Ya asasnya itu sebenarnya kesetaraan, tapi jadinya dari kesetaraan itu kita nggak punya competitive advantage untuk menyembunyikan data krusial kita kan terkait dengan laporan keuangan itu seperti yang dirimu bilang. Tapi sebenarnya mungkin izin Pak, izin masukan. Saya bukan siapa-siapa Pak, tapi kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk memberikan masukan, mungkin bisa dipertimbangkan misalnya lapor sendiri gitu misalnya. Ya. Kita lapor sendiri ya udah ini dijadikan acuan gitu misalnya. Ya kan kerahasiaan internal. Kalau misalnya gue sih mikirnya dari kerahasiaan internal ya. Kalau misalnya kalau biaya segala macam compliance oke lah gitu. Nah, kalau misalnya secara submit sendiri ya, itu terjadi di PT perorangan. Jadi PT perorangan itu tidak perlu melibatkan notaris. Kita itu bisa submit sendiri di SHBH itu. Nah, kenapa kita perlu melibatkan notaris di PT biasa? Itu jawabannya bukan masalah submitnya, tapi lebih kepada harus disertai dengan akta notaris untuk RUPS persetujuan pemegang saham atas laporan direksi dan analisis komisaris itu diaktakan. Wajib. Ada batasnya nggak? Misalnya batasnya lu cuma butuh lakukan ini kalau misalnya omsetnya di atas 10 miliar gitu misalnya. Nggak ada. Loh, kalau misalnya perusahaan yang omset 2M lu harus akta notaris segala macam? Betul. That's why cost of compliance-nya itu kan banyak orang yang merasa terberati dengan di situ. Iya kan? Ibaratnya gue juga pengusaha masih gini-gini aja, tapi lu tiap tahun suruh bayar 3-4 juta untuk akta notaris laporan tahunan. Bini gue aja di rumah belum tentu gue laporin. Ya kan gak sering gitu. Ya itu yang banyak lah perdebatan, ada yang beratnya dari sisi biaya, ada yang dari sisi kerahasiaan data, ada yang dari sisi lainnya dan sebagainya. Jadi pergejolakan itu Permenkum 49 tahun 2025. Disahkannya Desember dan dikatakan bahwa maksimal akhir bulan ke-6 setelah tahun pajak berakhir itu semua PT wajib lapor tahunan, berarti 30 Juni 2026 ini untuk tahun pajak 2025. Batasnya. Masih ada waktu. Kalau misalnya nggak lapor ininya apa? Apa hukumannya atau sanksinya? Kalau misalnya nggak lapor, satu akses SABH-nya itu diblokir. Berarti kita nggak bisa melakukan corporate action. Mau lakukan perubahan modal di setor, modal dasar, perubahan direksi, komisaris nggak bisa. Dan ingat ya, masa jabatan direksi komisaris itu kan tertera di akte pendirian waktu itu. Ada 5 tahun atau 10 tahun gitu kan ya. Kalau misalnya habis, perbankan ngejar loh Pak, direksinya udah harus ganti. Atau kalau mau ya RUPS perpanjangan. Kalau nggak gitu akses perbankannya kita freeze dulu ya Pak. Nah kalau misalnya diblokirnya bertepatan dengan bank minta, mau nggak mau harus lakukan corporate action dong. Pengangkatan kembali direksi kan. Itu satu contoh lah ya kan. Terus kemudian yang kedua, teguran pasti. Teguran tertulis ya kan. Sampai dengan katakanlah kita ditegur tertulis tapi kita nggak tanggapin, 30 hari setelahnya yaitu tadi SHBH-nya diblokir ya. Jadi teguran tertulis dulu lah mulainya ya. Terus kemudian yang ketiga sampai dengan pencabutan status badan hukum. Nah kalau misalnya status badan hukumnya dicabut, ya serem sih, karena badan hukumnya jadi nggak berlaku. PT-nya dicabut itu maksudnya. PT-nya dicabut. Banknya nge-freeze dong pasti dong. Bank nggak mau ambil resiko kan. Banknya nge-freeze. Terus kemudian yang kedua, paling parahnya adalah semua omset yang masuk atas nama PT, kalau PT-nya itu jadi nggak berlaku, bisa dianggap omset pribadi pemegang saham. Nangis nggak tuh?
Omset pribadi. Jadi maksudnya gimana sekali lagi yang terakhir? Katakanlah kita invoicing atas nama PT. Oke. Oh. Tapi DJP tahu nih, PT-nya ini udah dicabut status badan hukumnya. Ada supplier bayar katakanlah. Masih nyangkut deh bayar. Ya jadi omset pemegang saham dong. Pemegang sahamnya kan nggak punya cangkang, nggak punya wadah dalam bentuk perusahaan nih. Perusahaannya nggak berlaku. Ke pribadi jadi. Iya dong. Oh. Iya chaos lah jadinya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ikuti. Permenkum nomor 49 tahun 2020. Udah fix tapi. Fix. Udah diundangkan. 30 Juni ini deadline terakhir untuk laporan tahunan untuk masa pajak atau tahun pajak 2025. Berarti ini bukan sebagai masukan nih. Ini sebagai pemberitahuan. Bapak Bro Vincent membantu sosialisasi. Ya, nantilah masukannya di belakang lah ya. Buat bapak-bapak yang terhormat lah ya. Kasih masukan. Terus kemudian yang kedua, PMK 37 tahun 2025. Apa itu? Tentang potongan pajak otomatis dari marketplace. Oke, apa itu? Sebelum before after apa sih? Gue gak punya toko marketplace ya. Jadi tolong bantu dumb it down. Before after itu kayak apa? Jadi untuk peraturan before-nya itu nggak ada sebenarnya. Ya, ini peraturan baru lah, peraturan Menteri Keuangan baru. Nah, sebelumnya kalau kita punya toko di marketplace, maka setiap kali kita cetak omset, kita harus menghitung totalnya, kita kalikan dengan tarif pajaknya yang kita bisa gunakan atau lagi berlaku itu, kita setor ke negara, kita lapor SPT. Oke. Jadi pengungkapannya mandiri. Hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Oke. Nah, berapa tarif pajaknya? Ya kalau peraturan karena PMK 37 2025 ya pakainya PP 55 tahun 2022 kan. Tarif pajak UMKM 0,5% kalau masih bisa pakai. Kalau enggak ya pakai tarif progresif. Dari laba bersih kena 5-35% orang pribadi atau 22% perusahaan. Clear lah, ya kan? Tapi sifatnya hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Oke. Clear. Keluar masalah. Tapi masalahnya bukan di sisi kita ya, masalahnya di sisi pemerintahnya. POV-nya pemerintah lah maksudnya. Pemerintah lihat, wah masalah ini gitu ya. Omset nggak dilapor sebenarnya, ya kan, banyak lah ya kan. Nah terus kemudian ngitungnya salah, tarif pajaknya yang dipakai nggak bener. Udah tembus 4,8 kok dihajar 0,5% terus. Nggak sengaja. Positive thinking. Nah terus kadang nggak bayar, bahkan nggak bayar, nggak lapor, nggak terdeteksi, belum terjamah, gitu kan ya. Nah itu kan banyak terjadi, sehingga keluar PMK 37 tahun 2025 yang tanda tangan Bu Sri Mulyani waktu itu. Dan sebenarnya harusnya berlaku di tahun 2025 itu juga. Tapi berhubung ada satu event ya, yang terdahulu digantikan yang sekarang, gitu ya. Nah yang sekarang Pak Purbaya which is bilang tunda dulu deh. Tunggu ekonominya membaik, chaos nanti gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang keluar pernyataan dari Direktur Jenderal Pajaknya Pak Bimo. Ya. Nah, beliau sempat diwawancara, ditanya terus jawabnya gini. Ya kalau nggak ada hambatan ya Juli inilah berlaku. Chaos. Rame kan. Jadi awalnya sempat ditunda sama Pak Purbaya. Tahun ini, Juni ini, Pak Bimonya, Direktur Jenderal Pajaknya bilang ya kalau nggak ada hambatan ya mungkin Juli inilah udah jalan, gitu. Sehingga nantinya marketplace sebagai platform ya itu akan memotong secara otomatis pajak penghasilan dari setiap omset para seller online-nya per tokonya masing-masing. Berarti 0,5%. Iya, 0,5%, 0,5%. Langsung diotomatis lebih gitu Mas. Menggunakan formulanya yang sesuai gitu Mas. Jawabannya no. Potongannya itu flat 0,5%. Baik itu omsetnya kita di atas 4,8 atau tidak. Loh, tapi gue nggak ngerti masalahnya di mana. Nah, itu kan nggak ada masalah. Maksudnya kan itu kan emang seharusnya bayar segitu gitu Mas. Jadi gini. Pada saat nanti dipotong otomatis 0,5%, ya, nanti kan marketplace potong kemudian setorkan ke negara. Kitanya dapat bukti potong. Betul ya. Nah, karena perbedaan rentang omset tiap-tiap toko akan terjadi 3 skenario. Yang pertama, ada pemilik toko sifatnya perorangan,
dan omsetnya di bawah 500 juta setahun dari jualan marketplace dan usaha-usaha lainnya katakanlah. Kalau dipotong 0,5% kan bahaya nih. Harusnya kan dia nggak bayar kan. Sehingga memang di peraturan itu diungkap juga. Kalau untuk orang pribadi yang omsetnya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, dia bisa nggak dipotong otomatis sama marketplace selama submit surat pernyataan ke marketplace-nya. Oke, itu satu. Kedua, ada yang omsetnya 0 sampai 4,8 miliar, ya kan? Nah, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Ya udah, berarti kan mereka harusnya bayar 0,5% kan. Betul. Dipotong sama marketplace ya no issue gitu kan ya. Cuman kan ada skeptisme sendiri dari pelaku usaha. Ya, yang nggak paham khususnya. Oke. Ya kan. Biaya layanan marketplace naik. Sekarang dipotong pajak lagi sama marketplace. Nanti harus bayar pajak lagi. Padahal enggak nih ya kan. Tapi kan stigma ya, chaos. Banyak pemberitaan lah, apalagi kayak konten-konten clickbait yang sistemnya carousel gitu loh. Siap-siap tambahan biaya gitu ya. Waduh, padahal enggak. Padahal enggak tambah biaya ya, kan enggak nambah, karena harusnya disetor sendiri, sekarang dipotong. Sama yang ketiga, untuk orang pribadi maupun badan usaha yang omsetnya sudah tembus 4,8 miliar dan sebenarnya nggak boleh pakai 0,5%. Artinya harus top up lagi. Nah, nanti kan dia dipotong 0,5% itu jadi kredit pajak atau deposit. Sehingga tahun depan waktu dia lapor SPT ya hitung dengan tarif normal, 0,5%-nya mengurangi berapa yang masih harus disetor ke negara. Itu 3 skenario. Nah, terus cuman sekarang perdebatannya gini. Banyak yang bilang ya, pakar-pakar marketplace digital ya kan, termasuk pihak marketplace-nya sendiri juga. Marketplace-nya udah siap belum? Kan ada fitur something like surat pernyataan enggak? Iya kan, yang disubmit orang pribadi di bawah 500 juta itu. Terus kemudian nanti marketplace-nya itu harus menerbitkan bukti potong atas semua seller yang ada di platformnya dia, nama by nama. Apakah sudah siap? Ya kan. Terus kemudian dari ekosistem yang ada ini dengan tambahan aturan ini nanti berlaku tanpa sosialisasi terlebih dahulu, tiba-tiba Direktur Jenderal Pajaknya bilang ya kalau nggak ada hambatan bulan depan kita berlaku. Apakah nggak chaos? Apakah marketplace nggak akan mulai ditinggalkan atau lain sebagainya? Ini kan harus dipertimbangkan ya, ekosistem dunia usahanya ini loh. Nah itu yang menurutku kayaknya nggak betul deh kalau misalnya tahun depan langsung seketika sekaligus gitu loh. Betul Pak, menurut saya Pak. Menurut saya betul. Namun sedikit masukan ya kan, implementasinya Pak supaya diberikan ramp up gitu Pak. Spiritnya sih sebenarnya make sense. Spiritnya make sense. Ya kan orang jadi harus bayar 0,5% segala macam. Ya. Tapi sosialisasinya lah. Intinya sosialisasi kan. Sebenarnya gini, hal yang tidak kita kuasai atau tidak kita mengerti, di mata kita akan jadi hal yang bodoh. Bener kan? Contoh deh, dirimu capital market suka dong. Iya kan? Apalagi cuannya dan sebagainya. Diriku mungkin konservatif nih. Diriku sukanya deposito misal. Ya pembicaraan capital market di antara kita, di mata gua itu hal yang bodoh. Bener kan? Karena gua nggak paham nih. Tapi kalau gua paham kan itu hal yang oke nih untuk dibicarakan. Nah, regulasi yang diterapkan itu juga akan jadi hal yang bodoh terus di mata masyarakat selama masyarakatnya itu nggak diedukasi dulu. Tujuannya ini, sistemnya begini, dampaknya ke kalian begini. Ada loh positifnya, ya kan? Mulainya kita kasih periode ya, pelan-pelan dulu. Nah harusnya kan kayak gitu. Masyarakat terima kok harusnya, iya kan? Iya. Gitu. Ya. Apalagi yang tadi yang masuk layer 2. Yang harusnya dia setor sendiri dan memang pakai 0,5%, sekarang ini dipotong otomatis sama marketplace, cuma terima bukti potong tinggal lapor dong. Nggak berdampak buat dia. Iya. Tapi yang ini itu bisa ikut-ikutan demo. Karena mungkin dia merasa, loh ada tambahan lagi. Berarti pajak gue 1% dong. Loh, padahal dia nggak perlu setor lagi nih. Iya. Ya itu yang lagi bergejolak. Ya, mungkin ada Bro Vincent yang bantu mensosialisasikan. Mungkin mereka mikir kali Bro, daripada gua hire konten kreator untuk mengedukasi, ada orang mengedukasi. Ada volunteer. Terus ada apa lagi Bro? Apakah sudah selesai perubahannya? Belum.
Belum. Oke, apa lagi nih? Masih ada berapa lagi? Ada satu lagi ya. Satu lagi. Oke, satu. Ya. Final. Undang-Undang nomor 4 tahun 2026. Oke. Ya. Itu undang-undang tentang P2SK ya. Itu terkait dengan penguatan kelembagaan keuangan kita lah. Oke. Ya. Nah, apa itu? Dibahas sama DPR Februari 2026, disahkan di bulan Juni ini. P2SK, oke, yang baru Undang-undang P2SK ini. Jadi cuma butuh 4 bulan doang. Oke. Ya. Cepat seketika sekaligus. Ya. Ada pasal kontroversialnya. Yang mungkin lagi rame ini dan selama kita podcast ini lagi banyak orang di luar sana yang lagi bincang-bincang tentang ini. Jadi pasal 50A, ya, pasal 50A Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 itu dikatakan kalau Danantara ya, itu bisa menerbitkan sebuah obligasi yang namanya nanti itu entah Patriot Bond atau Merah Putih Bond, dan pada saat kita masyarakat atau rakyat jelata ini beli, pembeliannya itu bisa menghindarkan kita dari tuntutan hukum pidana umum maupun pidana khusus termasuk perpajakan dan gugatan perdata. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita bahasakan dengan bahasa bayi ya, ini semacam teks amnesti berbasis produk. Jadi kita beli tuh obligasinya Danantara ya, seandainya rilis Merah Putih Bond gitu ya. Kita beli, maka nilai uang yang kita pakai untuk beli tadi itu nggak akan bisa dipidana umum, pidana khusus dan gugatan perdata termasuk perpajakan. Berarti katakanlah kalau misalnya Bro Leon ini punya uang 300 miliar ya dalam bentuk US dollar, terus kemudian ditaruh di brankas. Ini uang belum pernah lapor di SPT katakanlah. Seandainya tuh Patriot Bond Merah Putih Bond keluar, tuh uangnya dibelikan itu, maka 300 jutanya langsung jadi uang bersih. 300 miliar itu dalam bentuk US dollarnya. Itu langsung jadi uang bersih. Karena tidak bisa dijadikan, ada pasal selanjutnya, tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan, tidak bisa dijadikan dasar untuk penagihan pajak. Dan itu ditetapkan di pasal 50A. Ya. Bahkan negara tulisannya di pasalnya itu, negara melindungi dan menjamin. Melindungi dan menjamin. Ya. Semua pernyataan yang tadi aku sebutkan. Nah, oke, gue punya pertanyaannya. Kita kan dulu pernah ada tax amnesty. Iya. Ya kan? PPS juga. Apa? PPS juga kan? PPS apa tuh? Program pengungkapan sukarela kan ada dua jilid nih. Namanya tax amnesty PPS. Oke, gue nggak ikut bro. Soalnya gue semuanya udah mengikuti aturan. Tidak partisipasi, jadi gue nggak ngerti. Oke. Kalau misalnya kita berusaha untuk pahami dari spiritnya dulu. Contoh kayak tadi yang kayak marketplace. Kita kan walaupun ada beberapa masukan, tapi spiritnya oke lah, paham lah. Kayak intinya banyak orang yang mungkin nggak ngerti, lupa, salah tulis segala macam. Oke. Kalau misalnya ini dulu kan kita pernah ada tax amnesty. Tax amnesty itu ada spiritnya nih. Spiritnya adalah duit-duit yang lagi parkir di luar supaya minimal masuk ke Indonesia, bisa berputar di Indonesia dan ya duitnya kembali ke Indonesia lah gitu. Betul. Dan dulu kan tentu ada pro kontra juga, ya kan, orang ya ada pro kontra lah tentunya. Nah, tapi apa yang beda dengan tax amnesty dulu seperti yang sekarang gitu? Kalau sekarang ya kenapa? Oh ya udahlah, ini tax amnesty kedua gitu. Oke. Jadi kalau misalnya diceritakan, kita bahas beberapa hal ya gitu. Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 ini itu kan bisa dibilang tadi tax amnesty berbasis produk ya. Nah, Menteri Keuangan kita yang sekarang Pak Purbaya ya, itu sebenarnya beliau tidak pernah setuju sama sekali adanya tax amnesty. Ya. Nah, tax amnesty itu kan kesannya seperti ungkap, bayar uang tebusan, clear. Kan gitu ya. PPS juga, program pengungkapan sukarela kan juga ya. Itu ibaratnya tax amnesty jilid 2-nya kan, gitu kan ya. Nah, Pak Purbaya nggak setuju itu. Kok enak aja punya uang kotor, terus kemudian diungkap, bayar uang tebusan, jadi bersih. 2 kali lagi. Nah, Pak Purbaya nggak setuju tentang itu. Tapi sekarang dibikinnya tax amnestinya berbasis produk. Ya udah, bukan ngungkap, bukan bayar uang tebusan, tapi beli produk negara aja dalam bentuk obligasi Danantara.
Toh uangnya juga masuk ke Danantara, berarti digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya kalau kepentingan masyarakat ya kita nggak tahu. Pokoknya digunakan untuk Danantara, ya kan, untuk Indonesia. Ya kamu dapat produk juga, kamu dapat kupon lah nanti, gitu ya. Walaupun kuponnya berapa kan masih belum tahu ini. Ya, jadi berbasis produk itu satu. Jadi Pak Purbaya nggak setuju tax amnesty yang cuma ungkap bayar uang tebusan, tapi ya sudah kita barter aja produk uang, gitu ya. Kamu dapat produk, kamu dapat perlindungan juga, selesai. Yang kedua, bedanya apa dengan tax amnesty dan PPS zaman dulu untuk Patriot Bond Merah Putih Bond ini? Kalau dulu tax amnesty sama PPS itu kepastian hukumnya nggak jelas, to be honest. Ya, kenapa? Karena banyak aku temuin di lapangan wajib pajak yang pernah ikut tax amnesty dan PPS di tahun tersebut itu kena pemeriksaan atau kena SP2DK juga. Oh. Padahal kan harusnya katanya uang tebusan. Benar. Ikut, ya kan? Benar. Clear. Benar. Tapi tetap kena SP2DK pemeriksaan di tahun tersebut. Sekalipun sudah pernah ikut tax amnesty dan PPS. Karena di peraturannya tax amnesty dan PPS itu nggak ada tulisan negara menjamin dan melindungi. Tapi hanya dikatakan ya itu membayar uang tebusan doang. Untuk semata-mata bisa masuk ke SPT doang. Gitu. Jadi nggak ada perlindungan hukumnya yang benar-benar bisa dipegang. Oke. Ya, tapi kalau yang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ini jadinya ada dan bisa dipegang. Ya. Tulisannya negara menjamin dan melindungi. Oke. Dan data pembelian tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan dan tidak bisa jadi dasar penagihan pajak. Itu tertulis di situ. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, spiritnya apa? Spiritnya lebih kepada, ya kita tahu ya, mungkin Bro Leon kan udah bahas di podcast banyak lah sama narasumber lain. Rupiah kayak apa, ya kan? Ya IHSG kita gimana? Outflow asing kita gimana, ya kan? Jangan sampai outflow asingnya masih ada, yang dalam negeri juga ikutan outflow kan gitu. Bener kan? Parkir di Singapura kah, parkir di saham US kah, dan lain sebagainya kah. Intinya mencari pertolongan masing-masing kan. Ya jadinya banyak kebijakan pemerintah, salah satunya ini juga yang diterapkan. Untuk kebijakan banyak lah ya, naikin suku bunga, ngurangin kuota pembelian dolar ya kan, jadi 10.000 kan sekarang. Terus suku bunga BI jadi 5,5 kalau nggak salah ya sekarang ya. Nah ini juga termasuk. Jadi kita tuh diberikan pilihan. Kamu takut di Indonesia, katamu chaos, bener kan? Ya kamu boleh keluar, boleh untuk selamatkan dirimu. Tapi kamu selamatkan dirimu itu lebih seksi yang ini daripada ini. Lebih seksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond karena kamu dapat kupon. Gak usah lah ngomong kamu cinta negara. Kamu dapat kupon, kamu dapat perlindungan hukummu. Apalagi kalau yang kamu buat beli itu atau yang mau kamu pikir untuk keluarkan, diamankan itu uang kotor. Asalnya gitu. Ya lebih baik beli ini dong. Ya kan? Tetap parkir sini, jadi bersih, dapat kupon, dapat perlindungan hukum, dapat kepastian hukum, masuk SPT, clear. Nah, yang gue pengen tanya bro ya, kalau misalnya kayak gitu, misalnya tadi ya, misalnya gue, misalnya ada satu orang punya tadi contoh lu 300 M. Dia di keuangan pribadinya udah punya 100 M, udah punya 100. Okay. Jadi 100 plus 300. Cuma 300 ini selalu di bawah gitu, nggak pernah nongol gitu kan. Dia beli nih bond tersebut kan, 300 M kan. Kan sekarang jadi 100 plus 300. Ya. Yang dilindungi itu yang 300 ini atau 400-400-nya? Enggak, 300. 300-nya. 300. Yang uang under iya. Ini. Under market. Kan pasti kan udah campur gak sih maksudnya? Yang gara-gara dari sini gimana cara ngebedainnya? Sesimpel gini. Yang pernah diungkap di SPT asetmu berapa? Net worth-mu berapa? Kan pasti ada second net worth lah. Kalau untuk orang-orang seperti itu ya, which is tadi masuk brankas dan sebagainya nggak masuk radar lah. Dan itu bisa mulai dikeluarin. Oke. Lewat beli ini. Yang dilindungi ya hanya yang beli ini karena dicantumkan di pasal 50A juga itu. Untuk yang mendapatkan perlindungan seperti itu, yang tadi aku sudah sebutin semuanya itu hanya pembelian di pasar primer. Oke. Nggak bisa pasar sekunder. Ya, jadi hakmu itu akan didapatkan pada saat beli di pasar primer. Plus ada benefitnya lagi. Setelah beli, dapat perlindungannya itu. Nanti obligasinya itu atau bondnya itu boleh dipindah tangankan. Berarti kan jual pasar sekunder katakanlah. Ataupun dijaminkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi boleh dijaminkan, jadi jaminan ke bank juga bisa.
Ngerti kayak bond biasa lah. Iya. Kayak bond biasa. Jadi Cuman, iya sebenarnya bond plus lah ini. iya, cuman pasti bunganya sih rendah sih. Iya. Mungkin kayak Patriot Bond bisa kemarin 2%. 2%. Gitu kan ya. Jadi ya secara teori kan matematis pasti harganya begitu lu beli turun. Betul. Misalnya lu beli 2%, sekarang kan misalnya harga yang dikasih sama SRBI misalnya 7,7% gitu. Iya. Otomatis waktu lu beli harga langsung anjlok kan. Iya. Langsung dijual misalnya di harga 90. Betul. Berarti lu diskon 10% lah. Iya. Ya Iya, itu iya. Berarti Biaya lu. dari kuponnya doang kita hidup. Benar. Tapi kasarannya untuk 10-20 tahun ke depan uang yang selama ini 10-20 tahun yang lalu ada di brankas sekarang bisa nongol. Iya kan. Ngerti. Dan selama ini uang kasarnya gini, kalau kita pebisnis ya, uang yang 10-20 tahun terakhir ini masuk brankas gak bisa nongol dan gak bisa jadi bargaining power kita untuk dapat kredit ke bank. Iya kan? Sekarang bisa. Enak dong. Karena kan misal punya 100 juta di bawah kasur. Kita bilang sama bank, kasih aku fasilitas kredit dong 80 juta. Aku punya 100 juta, mana uangnya di brankasku? Nggak bisa dong. Oke, ngerti. Tapi 100 jutanya jadi obligasi. Mau dijaminin, dapat tuh 80 juta. Jadi kesannya kalau kita main back to back, uang yang selama ini nggak bisa dipakai, jadi bisa dipakai melalui fasilitas kredit dengan jaminan bond yang kita beli. Seksi kan sebenarnya. Lihatnya kayak gimana ya? Soalnya pro kontra lah pasti lah. Pasti sangat-sangat pro kontra lah. Ada satu kalimat lah pro kontranya lah digambarkan dalam satu kalimat lah. Negara butuh duit, orang kaya butuh cuci duit, orang biasa-biasa rakyat jelata butuh nggak dirampok duitnya lewat kepastian pajak kan. Ya beli aja bond. Rakyat kecil kan juga dapat perlindungan. Orang kaya dapat cuci duit. Negara dapat duit. Kaya yang oknum. Kaya banyak yang bersih kok. Iya. Di circle kita kan nggak ada oknum di luar, kan. Oke. Tapi kalau misalnya orang biasa mana mungkin beli? Buat apa mereka beli maksudnya? Dapat perlindungan hukum, something like tax amnesty kan. Jadi kasarnya gini, kalau kita bilang orang biasa ya, sebenarnya juga banyak orang biasa itu yang punya uang under table yang nggak masuk SPT itu banyak. Tapi secara skala lebih banyak orang kaya pasti kan gitu. Contoh lah, ya ini sesimpel lah ya. Banyak prakteknya, bukan aku ngajarin, tapi banyak prakteknya. Orang buka toko kelontong, omsetnya katakanlah satu hari 10 juta, yang dilapor sama pajak itu cuma 2 atau 3 juta, itu ya banyak Mas ya. Kan gitu. Berarti kan mereka banyak simpen cash kan, kasarannya gitu. Apalagi kalau mereka mungkin lihat podcast ini gitu kan ya. Punya toko kelontong, jaga tokonya sambil lihat podcast ini. Beli itu mereka pasti. Ini lumayan nih. Daripada dimakan rayap duitku. Daripada beli dolar gitu kan, atau enggak daripada tidak berputar gitu kira-kira gitu ya spiritnya. Oke. Jadi spiritnya lebih untuk menjaga ekosistem finansial kita itu lebih kuat lah. Termasuk nilai tukar kita kan. Iya. Orang kan jadi berbondong-bondong nih misal nih. Wah selama ini saya simpan US dollar nih dalam bentuk fisik di brankas nih. Setara 2 miliar nih. Uang kotor. Tapi kan jadinya US-nya di convert ke rupiah. Benar. Naik dong kapasitas rupiah kita. Iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari orang-orang ya. Chapter terakhir kita. Baru mulai usaha, bagusnya PT perorangan atau non perorangan? Jadi gini, kalau misalnya ditanya mulai usaha pertama kali mau pilih PT perorangan sama PT biasa, tergantung dulu industrinya apa. Industrinya itu memiliki resiko bawaan yang cukup tinggi atau enggak. Ya, karena kalau misalnya resikonya cukup tinggi, misalnya kita punya klinik rumah sakit gitu kan ya, atau klinik kecil-kecilan, atau mungkin usaha praktek dokter gitu ya, maka diriku akan lebih pilih PT ya daripada PT perorangan. Oke. Karena PT perorangan pun juga nggak ada bedanya sama PT. PT perorangannya nggak bisa pakai tarif 0,5% kalau usahanya itu untuk kedokteran. Oke. Iya kan, pekerjaan bebas kan. Plus ya dari situ nggak ada advantage ya kan PT perorangannya. PT biasa PT perorangan tarik dividen juga 10% atau reinvestasi 3 tahun ya kan. Tapi masalahnya PT perorangan kalau putaran usahanya di atas 5M maka dia harus upgrade ke PT biasa. Ya nanggung PT aja udah. Itu kalau ada risiko bawaan dalam bisnisnya. Tapi kalau nggak ada risiko bawaan dalam bisnisnya, pertama kali mulai usaha ya, bener-bener mulai pertama, jual baju kayak apa? Pilihannya nggak PT perorangan, nggak PT. Ya perorangan aja atau langsung CV. Kayak gitu.
Karena kalau perorangan ya tadi bisa pakai tarif 0,5% secara perorangan selama di bawah 4,8 miliar omsetmu, atau sekalian CV aja. CV ini di saat katakanlah usaha perorangannya itu udah ada sendiri, mau mulai usaha baru yang baru kayak gitu. Daripada digabung ini perorangannya hangus 0,5%, ya udah pecahan aja ke CV, kena 11% dari laba bersih, tapi penarikan pref dari CV-nya non objek pajak. Nggak ada pusing-pusing masalah laporan tahunan juga seperti PT biasa dan PT perorangan. PT perorangan ada laporan tahunannya kan tadi kita bahas. Submit sendiri ke SHBH kan. PT biasa apalagi. CV nggak ada. Ya udah perorangan aja atau CV. Cuma kalau CV itu 11% tadi ya? Iya 11% dari laba bersih. PT pun juga. Sama. Iya. Berarti sebenarnya menentukan juga tergantung yang tadi kan lu bilang apakah pekerjaannya ini memiliki resiko bawaan atau enggak? Resiko bawaan itu adalah yang 0,5% tadi. Bukan, resiko bawaan ini contoh kalau dokter nih. Dokter ini misal kita usaha kedokteran. Oke. Nyontek orang salah misal, kena tuntutan hukum. Iya kan? Oh jadi yang satu itu yang berarti yang dikonsider itu dari dua yang kalau misalnya dari Bro Vincent maksud itu adalah pertama dari segi protection buat kitanya gitu. Soalnya kalau misalnya sampai ada kasus hukum segala macam kita terproteksi. Kalau misalnya PT nggak bisa nyamber ke pribadi gitu ya. Itu kalau misalnya consideration antara PT atau tidak PT. Betul. Tapi kalau misalnya consideration adalah PT perorangan lawan PT biasa, consideration adalah yang 0,5% tadi. Iya. Ya kan selama kalau misalnya lu punya usaha itu adalah yang nggak bisa enjoy fasilitas 0,5%, ngapain pakai PT perorangan gitu? Iya, langsung aja PT biasa. Iya. Soalnya harus ditabung nih yang PT perorangan. Cuman one chance. Betul. One chance for life. Iya. No turning back. No turning back. No revision. Jadi sekali lewat 4,85 M angus forever. Iya. Selamanya. Iya. Nggak bisa balikan udah. Selanjutnya nih bro, kenapa Doi angle kontennya selalu kontra pemerintah padahal hidup dari konsultasi pajak? Oke. Ya justru karena diriku profesinya konsultan pajak ya, justru harus lebih banyak mengkritik lah. Banyak mengkritik ini ya bukan maksudnya kritik tanpa ada solusi, tapi banyak juga solusi-solusi yang diriku juga berusaha untuk kasih gitu loh. Oke, boleh share beberapa nggak? Kayak menurut lu beberapa hal masukan untuk improve tax kita punya ekosistem kayak gimana? Oke. Nah, jadi contoh ya, ini putan ya. Misal nih PP 20 tahun 2026. Apa itu? Gue gak ngerti. Kalau misalnya ngomong soal buka ITMG bisa gitu bro. Kalau ngomong PP-PP-an apa itu bro? Pak PP gue tahu. Bukan PP yang ini. Kalau PP 20 ini kan peraturan pemerintah 20 tentang revision aturan pajak UMKM ini loh. Oke. Ya kan yang baru. Nah, dikatakan di situ kan langsung yang bisa pakai dan nggak bisa pakai. Langsung nih ekstrim. Gitu kan ya. Yang bisa pakai orang pribadi, PT perorangan, koperasi. Gitu ya. Yang nggak bisa CV PT. Udah langsung. Terus kemudian dibilang gini. Sejak tanggal diundangkannya 22 April, disosialisasikan baru 29 Mei. Tapi berlaku sejak 22 April. Dari satu sisi itu aja. Kalau misalnya punya peraturan, ya kasih masa transisi, kasih masa sosialisasi. Bukan diundangkannya kapan langsung berlaku seketika sekaligus seperti itu. Apalagi ditandatanganinya sama presiden itu 22 April baru dikirim ke masyarakat luas. Itu 29 Mei kan aneh. Jadi ibaratnya kita sudah jalan dalam 1 bulan peraturan yang berlaku, tapi kita nggak tahu kalau peraturan itu pernah berlaku. Implikasi apa sih bro emangnya? Masa selisih 1 bulan itu so what gitu kan? Kalau misalnya orang bisa aja kayak ya udahlah kayak nggak beda gitu. Atau emang implikasinya apa? Ya implikasinya tertera di PP 20 itu kan. Ibaratnya masyarakat bisa mengupayakan masa transisinya sendiri. Dalam artian begini. Kan katanya 22 April ke atas PT CV baru udah nggak bisa pakai. Tapi kalau berdiri 21 April bisa loh. Pakai atau mengacu ke PP 55 tahun 2022 CV 4 tahun PT 3 tahun. Berarti bisa pakainya selama 3-4 tahun 0,5% dengan tidak bisa pakai sama sekali. Itu hanya sebatas 1 hari perbedaannya. Betul kan? Nah dari situ kan kita juga nggak tahu ya. Ibaratnya kalau kita harus mengupayakan kelonggaran waktunya untuk kita sendiri, tapi secara sosialisasinya seketika sekaligus bahkan sempat ada jeda waktu kekosongan hukumnya itu. Kekosongan hukumnya itu udah lama loh padahal. Kan kalau misalnya contoh nih, dia kan PP 55 tahun 2022, ya kan. Terus untuk CV itu kan 4 tahun, betul kan? 2022 tambah 4, iya kan.
2022-nya dihitung ya tapi ya. 22, 23, 24, 25. Kekosongan hukumnya dari 25 sampai 26. Betul kan? Baru keluar PP 20 tahun 2026. Itu aja disahkan 22 April, disosialisasikan baru 29 Mei. Jadi banyak cheating waktunya yang dilakukan oleh pemerintah ini ke wajib pajak. Wajib pajaknya dapat ketidakpastian hukum, sekalinya ada kepastian hukum, dikasih tahunya belakangan, terus kemudian jadinya nggak bisa mengupayakan grace periodnya sendiri. Seandainya kita tahu nih berlakunya baru nanti tanggal 30 Juli ya. Ya kita mengupayakan lah, kita bikin CV atau PT dulu lah. Iya kan. Bukan maksudnya kita pengen bayar pajak rendah, ya kan. Atau nggak mau bayar pajak sama sekali. Tapi kan itu termasuk tax planning yang menjadi hak masyarakat juga kan sebenarnya. Iya kan. Nggak ada aturan yang kita langgar loh. Tapi pinginnya itu kan pemerintah kesannya, wah diam dulu lah. Pokoknya ini berlaku, diam dulu lah. Gitu. Udah berlaku loh. Jadi kita tuh kayak lengah kan. Kita gak bisa apa-apa nih wajib pajaknya. Jangan sampai kayak gitu dong. Dan itu masih dari segi perpajakan. Banyak hal di dunia hukum dan dunia yang lain, ketenaga kerjaan dan sebagainya juga kayak gitu sebenarnya. Dan itu kan dilihat sama investor asing atau smart money di luar negeri itu kan juga jadinya kan negara ini apa sih maunya kan gitu. Tiba-tiba Danantara harus jadi pusat ekspor 3 jenis mineral terpusat ya kan. Dan sekarang apa kabar kalau misalnya contoh ada perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang udah tanda tangan sama perusahaan di China katakanlah kontrak eksklusif selama 5 tahun ya kan. Tapi sedangkan secara ekspornya harus lewat Danantara, padahal ini hubungan kedua perusahaan antar negara doang nih, nggak ada Danantara sebelumnya nih. Apa kabar ini si perusahaan Indonesia ini bisa digugat di arbitrase internasional loh. Iya kan? Padahal dia ya nothing to do, tiba-tiba negara harus lewat gua nih gitu. Terus mau apa coba? Ya itu yang menurutku perlu dibenahi lah dari segi penerapan peraturannya, kasih masa grace periodnya kapan, pemberlakuannya kapan, sosialisasinya juga penting. Masyarakat yang teredukasi akan melihat peraturan itu sebagai sebuah produk yang cerdas. Ya produk hukum yang cerdas. Tapi kalau masyarakatnya tidak teredukasi, peraturannya sebagus apapun, masyarakat akan lihat itu adalah produk yang bodoh. Iya kan? Yang hanya bisa memberatkan hidup mereka. Karena nggak ada sosialisasinya yang jelas. Bahkan sosialisasi dari KPP, sorry itu sih, lebih low profile daripada sosialisasi konten kreator loh. What happened bro? Kan gitu. Jadi lu tidak mempermasalahkan spirit dan tujuannya, tapi yang isu itu adalah implementasinya gitu maksudnya. Betul. Diriku juga merasa bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya tujuannya bagus gitu loh. Iya kan. Dia ingin ada ketahanan pangan, ya kan. Ibaratnya energi mineral kita kuasai sendiri, ekonomi invoicing, iya. gitu. Masyarakat juga terpenuhi gizinya dan sebagainya itu bagus, ya kan. Tapi prakteknya itu jangan bikin masyarakat itu justru jadi musuh kalian sendiri. Harus gandeng masyarakatnya dengan sosialisasi yang equal gitu loh. Supaya masyarakat mendukung nih. Contohnya kita berkaca lah ke negara maju. Contoh tetangga kita lah Singapura. Singapura tuh bisa maju bukan karena pemerintahnya pintar. Bukan karena pemerintahnya bikin peraturan itu peraturannya paling bagus gak ada celah. Tapi karena masyarakatnya tuh dukung peraturan pemerintahnya. Kan gitu. Dan kalau peraturan pemerintahnya gak ada yang dukung. Ya chaos lah negara ini. Pasti dong. That's why itu yang perlu dibenahi. Terus kemudian banyak birokrasi-birokrasi yang seharusnya itu bisa simplify ya, terus kemudian bisa diseragamkan. Contoh sekedar kalau tanya satu peraturan interpretasinya apa ke kantor pajak A, kantor pajak B, jawabannya bisa beda. Nah ini sisi pengembangan sumber daya manusianya gimana dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan tanya ke kering pajak, jawabannya bisa beda lagi sama yang KPPA sama KPPB. Nah yang dipercaya siapa nih? Apakah mengandalkan orang-orang atau interpretator ataupun praktisi ataupun pengamat perpajakan? Kan kita bukan regulator. Iya kan? Harusnya kita cuma memberi masukan, bukan menginterpretasikan peraturan karena otoritasnya nggak bisa interpretasikan ke masyarakat. Jadi banyak sih yang harus diperbaikin menurutku ya. Ya, beberapa masukan-masukan. Iya. Oke. Kenapa Indonesia negara besar tetapi pajak sangat tinggi padahal Malaysia negara kecil pajak kecil? Emang Indonesia pajaknya lebih tinggi daripada Malaysia ya? Lebih tinggi.
Oh, Dan lebih tinggi juga daripada Singapura kan. Oh ya? Iya. Singapura kayak gimana sih? Gua nggak pernah bandingin. Pajak penghasilan badan usaha kita sesimpel ya. Pajak penghasilan badan usaha kita tarif normalnya 22% kan. Oke. Singapura 17%. Belum lagi. Singapura itu masih ada beberapa insentif-insentif. Kita itu bisa dapat pengembalian pajak itu sampai dengan 50% yang pernah kita bayar. Bahkan kalau misalnya kita usahanya itu di bidang mineral ya, katakanlah kita itu perantara mineral dan lain sebagainya, sumber daya alam, itu bisa dapat tarif pajak yang lebih ringan lagi di Singapura. Karena memang Singapura itu kan dia membranding diri sebagai fasilitator perdagangan kan. Itu bisa dapat pajak yang lebih rendah. Sedangkan di Indonesia, agak konyolnya, sorry to say ya buat Bapak Ibu DJP ya, tarif pajak 22% dari laba bersih. Betul kan? Tapi sebenarnya nggak 22% bro Leon. Hah? Tarif efektif pajak penghasilan kita itu lebih tinggi daripada 22%. Oke. Karena ada yang namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu apa? Koreksi fiskal itu sesederhana penyesuaian dari standar laporan keuangan, standar akuntansi dengan aturan perpajakan. Jadi laporan keuangan yang sudah dibikin sebuah perusahaan dan diaudit oleh auditor independen sekalipun, itu masih harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan atas biaya-biaya mana yang boleh dibebankan, mana yang tidak kan. Contoh, ada biaya contoh sesimpel kasih karangan bunga ke anaknya buyer yang lagi married. Itu kan something like gratifikasi kasarnya dalam positif way ya maksudnya. Di peraturan perpajakan nggak boleh kan? Nggak boleh dibebankan. Iya kan? Di aturan atau standar akuntansi PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan atau International Financial Reporting Standard boleh. Ya memang itu keluar uangnya. Ya berarti kan pembebanannya expense pada uang yang keluar. Expense bertambah, uangnya keluar. Sesimpel itu kan laporan keuangan dibikin. Tapi peraturan pajak kan nggak boleh. Biaya gratifikasi nggak boleh coret. Kalau dicoret berarti koreksi fiskal kan. Koreksi fiskal untuk biaya yang dicoret itu menghasilkan laba bersih yang naik kan. Benar. Kan terkoreksi benar kan. Ini ceteris paribus pendapatan nggak berubah gitu ya. Naik dong. Dan kalau naik, sedangkan tarif pajaknya kan dari laba. Labanya kalau naik tarif pajaknya tetap. Berarti kan pajak kurang bayarnya naik. Keluarlah surat SKPKB, surat keterangan kurang bayar dari kantor pajak. Keluar SP2DK ya kan. Keluar surat pemeriksaan. Hanya karena ya biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak boleh. Tapi di standar akuntansi yang kita susun untuk laporan keuangan kita masukkan. Dan waktu lapor SPT kita mungkin lupa alpa lah ya. Kita nggak lakukan koreksi fiskal. That's why di SP2DK-nya keluar. Diindikasi adanya beban entertain yang tidak boleh dibebankan bla bla bla. Ya ujung-ujungnya nanti koreksi sehingga keluar SKPKB surat keterangan kurang bayar pajak. Iya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita cuma ngitungnya 22% kali laba sesuai laporan keuangan menurut PSAK, ya tarifnya 22%. Dan itu yang terjadi di Singapura kan. Tapi di Indonesia, labanya kan naik nih, dikoreksi kan. Berarti kalau misalnya kita bandingin nilai pajak yang dibayar dari SPT, hasil koreksi laba, dengan laba sesuai standar akuntansi, berarti kan tarif efektifnya nggak di 22%. Bisa 25, 26, 27, 30 maybe. Dan chaos kan. Dan ya itu udah rahasia umum. Tanya aja sama semua pengusaha yang punya laporan keuangan untuk perusahaannya dia. Coba hitung. Atau mungkin ya. Sesimpel, buka aja Bursa Efek Indonesia. Download aja laporan keuangannya perusahaan-perusahaan TBK. Terserahlah, randomly lah, ya kan? Hitung aja pajak penghasilannya dibandingkan sama laba bersih yang terlapor sesuai standar akuntansi. Pajak penghasilannya ini kan pasti sesuai dengan aturan pajak yang dihitung nih sama auditornya. Laba bersihnya kan sesuai auditornya. Hitung aja berapa pajak penghasilannya dibagi sama laba bersih. Pasti nggak 22%, bisa lebih tinggi. Lu pernah ngeliat itu? Bisa berapa itu jadinya? Ya bisa 25, 26, 30 mungkin. Ada yang 38% bahkan. Kalau koreksi fiskalnya lagi banyak. Jadi tarif efektif rate-nya untuk pajak penghasilan badan usaha kita itu kalau dibilang 22%, omong kosong lah. Kalau sesuai regulasinya 22%. Iya. Kira-kira apa sih? Oke, kita dari tadi ngomongin tentang berusaha untuk memahami spiritnya juga kan. Kayak biasanya kan kita kan ada apa sih bahasanya? Kayak ada gap accounting kayak gitu kan, kayak generally accepted accounting principles gitu, ya, yang IFRS lah, apalah gitu kan. Kita mengacu terhadap akuntansi
internasional. Ya. Gitu kan. Dan disitu kan kita keluar, kita punya PNL. Ya. Gitu kan. Nah, kenapa harus dibedain gitu untuk lapor pajaknya? Kenapa kita nggak pakai yang standar internasional aja untuk bayar pajaknya gitu? Ya, karena sesimpel di peraturan pajak itu mengatur beban-beban yang tidak berhubungan dengan usaha. Nah, iya, maksudnya kayak kenapa? Oke, gue ngerti. Yang terjadi kan seperti ini. Ya, ada ya. beberapa yang kayak tadi karangan bunga segala macam nggak boleh expensive gitu kan. Ya. Kira-kira kenapa sih itu mereka ya? Gue ngerti lu bukan dari orang DJP juga. Tapi kira-kira kenapa sih itu harus dibedain thought process mereka itu apa gitu kira-kira? Spiritnya itu apa? Spiritnya ya lebih kepada untuk menjaga penghindaran pajak ya. Yang agresif melalui pembebanan biaya. Karena kan contoh ya, misal nih kita boleh untuk bebankan karangan bunga ini. Ya kita bisa aja dong bebankan karangan bunga sebanyak-banyaknya. Plus kita kan juga dapat benefit. Kita keluar uangnya. Kasarnya gini. Pilihannya kita itu kan selalu gini. Uangnya mau dipakai buat apa nih? Mau disetor ke pajaknya negara atau dibuat untuk expensive yang memberikan timbal balik ke kita. Expense yang memberikan timbal balik ke kita. Contoh kasih karangan bunga ke relasi kita. Relasinya jadi lebih aware kan sama kita. Daripada kasih bayar pajak belum tentu kita bisa salaman sama Pak Prabowo kan. Bener gak? Kan sarannya gitu kalau di mata pengusaha nih. Ya udah bebankan aja ke karangan bunga. Ibaratnya tiap kali lah. Misal nih tetangganya ada ulang tahun, nenek, cucu, kakek, cicitnya ulang tahun, kirimin aja karangan bunga. Mending duitnya buang ke sana daripada ke negara. Kan sarannya gitu. Nah, oleh karena itu diatur. Beban-beban yang tidak berhubungan dengan 3M. Ya, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu tidak boleh dibebankan. Oke. Gitu. Walaupun itu nggak bisa diargumentasi misalnya, gue kirim karangan bunga ini kan dia relasi gue butuh itu supaya gue bisa mendapatkan pendapatan gitu. Betul. Tapi DJP akan mengcounter begini. Iya, kamu bisa mendapatkan pendapatan kalau misalnya kasih karangan bunga ke tamu. Tapi seandainya nggak kasih karangan bunga, apa kamu nggak bisa dapat penghasilan? Belum tentu, ya debatable gitu. Ya tetap bisa dong. Berdebat gitu. Iya, debat kan. Nah, tapi nanti kan simpelnya gini, misalnya kita debat nih, nggak cocok nih, ya udah kan AR-nya tinggal bilang, ya udah kita naik ke pemeriksaan aja Pak. Udah pemeriksaan, masih debat nih, oke? Pemeriksaannya juga bersikuku nih, nggak bisa, pokoknya nggak bisa dibebanin. Saya keluarkan SKPKB, surat keterangan kurang bayar, mau nggak mau harus bayar, jatuh tempo sekian hari, harus bayar. Kalau nggak mau bayar, ajukan keberatan. Keberatannya kemana? Keberatannya ke KPP. Yang mengeluarkan SKPKB-nya itu KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Keberatannya ngajukan ke Kantor Pelayanan Pajak juga. Kan konyol. Kalau masih nggak terima, KPP-nya katakanlah menolak, banding ke Pengadilan Pajak. Nah, kosnya itu kan juga dipertimbangkan ya sama pengusaha kan. Saya hitung-hitung biaya karangan bunga dicoret 100 juta. 100 juta katakanlah hilang, berarti laba bersih naik 100 juta. Dikali 22% bayar 22 juta tambahan. Tapi kalau sampai keberatan, pengadilan pajak, sewa lawyer, wah berapa duit nih? Wah udahlah. Nah itu yang terjadi di lapangan. Sehingga tax effective rate kita nggak ada 22%. Pasti lebih tinggi. Bayarnya ya karena banyak yang sebenarnya nggak ikhlas, tapi mau nggak mau. Gitu. Iya. Kenapa soal pajak tidak pernah gampang ya, terasa selalu diribetin gitu. Ya mungkin minta masukan kali ya, masukan terakhir gitu ya ini. Soalnya tadi sebenarnya udah usaha dimudahkan dengan e-commerce tadi kan, otomatis. Namun ya kan mungkin ada masukan-masukan. Final advice bro dari kayak gitu, silakan. Gue harus finalin nih. Ada baru tanya lagi, jangan deh. Cukup. Ya, pada dasarnya kalau final advice dari diriku ya, untuk wajib pajak dulu lah ya. Ya sesimpel pahami aturan-aturan pajak yang ada di Indonesia. Walaupun atau sekalipun peraturan pajak di Indonesia itu salah satu yang paling kompleks menurut organisasi OECD. Ya, yang nomor satu United States atau Amerika. Yang kedua itu kita gitu kan, dan kita harus bangga sebenarnya ya. Nah, tapi tetap berusaha untuk pahami peraturan perpajakan, bukan dihafal, tapi pahami kenapa peraturan ini terbit. Logiknya apa? Dan kalau sekiranya mau cari keuntungan atau efisiensi, carilah celah yang tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Ya, karena pada dasarnya aturan itu kan produknya manusia, dan manusia itu selalu punya celah atau kesalahan.
Iya kan. Dan disitulah kita bisa maksimalkan celah itu untuk efisiensi pajak yang harus kita bayar tanpa perlu melanggar aturan tersebut. Ya, jadi banyak-banyaklah baca, banyak update ya. Terus kemudian dari situ kalian akan banyak dapat sense of tax planningnya juga sih. Dan ingat ya, udah nggak zamannya sembunyikan penghasilan atau naik-naikin beban fiktif teman-teman, udah nggak bisa karena di era Cortex sekarangnya sudah transparan. Bahkan ada pernyataan dari Direktur Jenderal Pajaknya juga, Cortex kita itu bahkan sudah bisa menganalisis tingkat pemakaian listrik dan kuota internet perusahaan kita dibandingin dengan omset apakah make sense atau enggak. Ya. Jadi udah nggak zamannya main seperti itu, cari celahnya yang paling oke. Sesimpel ini mungkin satu tips kecil ya. Kalau misalnya mau main ETF ya, ETF US. Tadi kan aku udah spill nih, ya kan? Katakanlah pakai badan usaha bayar 22% kan. Ya kan? Nah, tapi pernah nggak kepikiran contoh beli ETF US-nya atas nama perusahaan kita yang didirikan di Hong Kong. Hong Kong tidak mengakui capital gain, USA tidak memotong pajak atas capital gain. Uangnya masuk ke Hong Kong, setelah itu dari perusahaan Hong Kong kita tarik as dividen ke orang pribadi kita di Indonesia, jadikan itu repatriasi dan reinvestasi 3 tahun, maka semua aliran dananya itu 0% semua. Daripada bikin perusahaan di Indonesia beli ETF US, capital gain-nya kena 22%. Lebih pilih bayar 0 atau 22%. Sesimpel itu. Jadi banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah cari tahu, trial and error must be, dan nanti pasti dapat sense-nya gitu. Dan buat regulator, Pak, Bu, kalau bikin peraturan jangan ngawur penerapannya. Kalau misalnya diundangkannya tanggal sekian, kasih grace period dulu bakalan berlaku kapan. Kalau perlu kasih sosialisasi yang banyak ke masyarakat kita. Jadikan peraturan yang Bapak Ibu itu terapkan adalah produk yang pintar di mata masyarakat. Karena masyarakatnya memahami terlebih dahulu sebelum itu mengikat mereka. Karena sesuatu yang tidak dipahami akan selalu terlihat bodoh. Jadi sosialisasinya itu yang paling nomor 1 Bapak Ibu. Gitu. Ritmenya harus sejalan. Tadi kan kita selalu bilang tentang semangatnya apa, spiritnya apa. Dan itu harus masuk ke masyarakatnya supaya masyarakatnya dukung. Baru peraturannya bakalan oke hasilnya gitu. Thank you banget bro atas waktunya. Siap. Appreciate it. Thank you. Thank you.